Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Yuditama dengan NIM M311868 dan berasal dari TI Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Penyewaan Barang AREN berbasis website menggunakan REST API modul backend. Adapun aplikasi ini berbasis website dan memiliki fitur-fitur seperti reminder WA dan pembayaran metode secara online dengan menggunakan Zendesk. Adapun pada aplikasi ini saya sebagai backend saja, sebagai pembuat respon-respon yang digunakan pada saat front end. Jadi kita juga sebagai developer terdapat berbagai jenis seperti back-end dan front-end developer. Lalu pada aplikasi ini juga saya menggunakan framework Code Igniter sebagai pembuat aplikasi ini. Dan lanjut kepada demonya, berikut adalah demo dari aplikasi AREN ini. Berikut adalah demo aplikasi yang saya buat, yakni AREN atau aplikasi penyewaan barang. Di sini adalah tampilan awal yang dibuat oleh front-end developer. Memiliki beberapa menu seperti produk, promo, dan pada menu ini pengguna tidak diharuskan untuk login. Tetapi pada saat ingin menyewa barang, pengguna harus login terlebih dahulu. Semisal contoh, kita ingin menyewa barang ini selama 3 hari, maka akan ada notifikasi seperti berikut. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, maka seperti berikut tampilan apabila kita telah melakukan proses login. Pada ini juga terdapat produk dan promo, dan terdapat profil, di mana kita dapat mengubah profil kita dan mengubah password. Lalu terdapat juga riwayat transaksi, di mana transaksi kita dapat kita lihat dan kita dapat lihat seperti berikut. Lalu kita juga dapat menuju dashboard admin karena role ini sebagai role sales. Pada di sini juga kita dapat menampilkan statistik data, yakni pelanggan baru dan transaksi yang telah terjadi. Dan berikut adalah statistik pemasukan yang telah kita buat. Di sini kita dapat melihat ada daftar transaksi, di mana ada transaksi yang masuk, maka si admin atau pegawai atau sales dapat melakukan aksinya, yakni terima atau tolak dari pembayaran ini. Lalu kita juga dapat mengubah produk kita dan menambah produk kita. Lalu kita juga dapat menambahkan diskon. Lalu kita juga dapat menggunakan referensi atau merek apa saja yang kita akan menjadikan sebuah barang sewa. Tipe produknya misal kayak smartwatch atau kayak bentuk-bentuk yang berbeda dari sebuah merek. Lalu di sini juga terdapat pelanggan, di mana kita dapat menonaktifkan atau mengaktifkan pelanggan. Kita juga sebagai role admin, di sini kita dapat menonaktifkan ataupun mengedit dari pegawai yang login kepada kita. Lalu terdapat juga laporan harian, laporan tahunan, dan laporan bulanan.
Lalu di sini juga terdapat manajemen menu, di mana kita dapat mengatur hak akses bagi role yang terdapat pada kita dan dapat diakses oleh siapa saja. Dan kita juga dapat menambahkan role dan menambahkan akses sesuai keinginan kita. Lalu kita juga bisa keluar dan logout. Dan untuk tugas saya sebenarnya adalah dalam membuat respon-respon yang terdapat pada aplikasi yang saya telah jelaskan sebelumnya. Di sini saya menjelaskan ada beberapa fitur atau modul-modul yang saya telah buat. Yang pertama ada out. Di sini berguna sebagai login out, di mana kita dapat melakukan login menggunakan metode ini pada saat di front end. Lalu di sini juga terdapat register, kita dapat melakukan registrasi dan dengan menggunakan metode yang tersedia ini. Terdapat juga akun verification, di mana kita akan mencocokkan OTP yang telah kita buat sebelumnya pada saat registrasi dan mengulang atau meresign OTP yang telah hilang atau telah expire. Lalu pada akun terdapat get customer, di mana di sini kita dapat mengambil data customer yang ada dan menampilkannya. Untuk sebelumnya kita kan tadi telah login, misalnya kita login. Nah, pada saat ini kita masukkan token tersebut dan dijadikan di bagian header dari setiap respon yang kita buat sebelumnya, dan itu sebagai pengamanan. Jadi apabila kita running kembali lagi, kita tidak akan menemui 401 lagi atau unauthorization lagi. Kita akan mendapatkan respon 200. Data yang kita hasilkan maka akan muncul. Lalu ada juga kita dapat get sales, menampilkan data pegawai atau sales. Lalu kita juga dapat menampilkan data profil kita. Dan ini diimplementasikan ke dalam front end. Lalu di sini juga kita dapat menonaktifkan atau menaktifkan customer dan juga pegawai. Kita juga dapat menambah pegawai dan hanya pada role admin saja yang dapat menambah sales ini. Terdapat juga fitur pengubahan password. Dan di sini juga dapat menghapus atau mengupdate dari profil tersebut. Di sini juga kita dapat menu. Di sini menu kita dapat mengatur menu-menu apa saja yang akan ingin ditampilkan sesuai dengan kebutuhan kita terutama. Lalu di sini ada items. Terdapat beberapa items, yakni item single data atau dari parent items, dan terdapat juga dari children-nya dari items details atau item details. Jadi data-data item itu memiliki children item details yang memiliki banyak data. Misal contoh 1 ini merupakan items, menampilkan data items. Dan di sini juga terdapat item photos, di mana link ini akan menghubungkan kita dengan front end, dan front end akan menampilkannya lagi sesuai dengan path atau URL-nya. Lalu ada juga kita dapat mengubah items, menghapus items, dan menghapus foto yang ada sebelumnya. Kita juga dapat menambah merek atau tadi misal referensi dari merek, referensi tipe kita dapat mengubah dan menambahnya melalui data ini. Nah, pada saat transaksi juga kita dapat menampilkan get transaksi baik dari admin maupun dari customer dengan menggunakan metode yang berbeda. Ini merupakan metode yang digunakan
pada saat mengambil data transaksi customer pada bagian sales dan admin. Jadi data-data itu terdapat banyak dan dapat kita lihat sesuai dengan ketentuannya. Berikut adalah datanya, dan di sini kita menggunakan Zendit sebagai payment method online. Jadi kita mendapatkan payment URL yang berasal dari Zenditnya. Lalu kita juga dapat membuat sebuah transaksi. Lalu kita dapat membuat sebuah payment apabila kita telah menyetujui transaksi tersebut. Terdapat juga diskon. Di sini terdapat diskon, kita dapat mengubah dan menambah atau CRUD dari diskon tersebut. Misal contoh, kita dapat menampilkan diskon. Dan berikut adalah data diskonnya. Pada data diskon ini, pada bagian admin kita akan menampilkan semua data yang telah kita buat. Lalu kita juga dapat post atau menambah atau mengupdate atau menghapus diskon tersebut. Lalu ada settings, lalu ada customer, yang dimana ini adalah respon yang digunakan pada saat customer tidak login terlebih dahulu, jadi hanya sebatas menampilkan data-data saja dan tidak bisa diakses sebelum pengguna itu atau customer itu login terlebih dahulu. Di sini terdapat item foto sebagai URL menampilkan gambar dari barang-barang tersebut. Terdapat juga ada diskon. Pada diskon ini kita menampilkan data yang waktu validnya itu sesuai dengan ketentuannya. Jadi kita tidak bisa menampilkan data yang telah kadaluarsa atau yang belum saatnya ditampilkan. Dan pada dashboard ini juga, di sini respon yang digunakan admin pada dashboard admin atau dashboard sales. Di sini kita menampilkan data item, customer, dan diskon. Dan pada transaksi juga kita menampilkan data yang sama. Lalu di sini juga terdapat menampilkan get data by per bulannya. Kita dapat melihat ada total transaksi, total revenue atau total pemasukan yang kita terima, dan total customer yang mendaftar pada bulan-bulan tersebut. Mungkin sekian demo dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.